Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexian yang soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu tunaikan sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji, qiraati dan tahfiz. Dan jangan lupa juga sarapan agar badan kalian sehat, kuat dan jauh dari virus corona. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Kali ini kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Masih dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Apa saja muatan pelajaran dan indikatornya? Namun sebelum itu semua, kita berdoa dulu agar Allah memberkahi kita pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pelajaran dan indikator dari pembelajaran 5 dan 6 kali ini adalah sebagai berikut. Adapun muatan pelajaran dan indikator dari pembelajaran 5 dan 6 kali ini adalah IPS, menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. IPA, mengidentifikasi sistem adaptasi lebah dan semut. Dan PKN, menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah banyak mengetahui informasi tentang perjuangan para pahlawan yang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Perjuangan tersebut bersifat fisik karena mengangkat senjata dan persenjataan untuk mengusir penjajah. Lalu, apakah ada perjuangan selain perjuangan fisik? Ya, ada. Disebut dengan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik saja tentu tidak akan membuahkan hasil apabila tidak dilengkapi dengan perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan untuk menghasilkan suatu perjanjian. Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya telah melalui beberapa diplomasi di meja-meja perundingan yang diwakili oleh beberapa perwakilan bangsa Indonesia. Simaklah uraian tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi berikut ini. Tandailah yang menurutmu informasinya sangat penting. Kurang lebih ada 6 perundingan yang telah dilalui bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu perundingan Linggarjati, kedua perundingan Renville, ketiga perundingan Rumroyen, keempat konferensi inter-Indonesia, kelima konferensi inter-Indonesia sidang kedua, keenam konferensi meja bundar atau KMB. Lalu, apa saja yang dihasilkan dari masing-masing perundingan tersebut? Simaklah uraiannya berikut ini. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dengan hasil 1. Belanda mengakui secara de facto atau secara kenyataan bahwa Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 2. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di Jakarta di atas kapal Renville milik Amerika Serikat dengan hasil 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk. 2. Republik Indonesia atau RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 3.
Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS. 4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. 5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah kecil yang dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan namun masih berada dalam wilayah kekuasaan Belanda menurut garis Van Mook. Garis Van Mook yaitu garis memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kedudukan Belanda. Tiga, perundingan Rumroyen, yaitu dimulai pada tanggal 14 April hingga 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta, dengan hasil pernyataan pemerintah Republik Indonesia yaitu 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam konferensi meja bundar dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan dari pernyataan pemerintah Belanda yaitu 1. Pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik lain yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 4. Konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Republik Indonesia dikembalikan di Yogyakarta. 4. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 di Yogyakarta dengan hasil 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh presiden yang dipilih oleh negara-negara bagian, yaitu RI dan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. 3. Dalam konstitusi sementara harus ada ketentuan tentang negara-negara bagian yang terhimpun dalam RIS. 4. RIS akan menerima kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 5. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 6. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. 5. Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua, yaitu dilaksanakan pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 di Jakarta dengan hasil 1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia. 4. Presiden RIS dipilih oleh para wakil dari RI dan BFO. 5. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya sebanyak 16 negara. 6. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan konferensi meja bundar. 6. Konferensi meja bundar atau KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda dengan hasil 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan dirundingkan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Akan dibentuk satu Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 6. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIL atau KNIL dibubarkan kemudian akan digabungkan dengan APRIS.
Dari informasi tentang berbagai perundingan yang telah dilalui bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, cobalah kalian cari informasi dari berbagai sumber tentang latar belakang, tokoh kedua belah pihak, serta konsekuensi perjanjiannya. Lalu isilah pada tabel berikut ini. Sebagai contoh akan diberikan jawaban dari salah satu perundingan. Perundingan Linggarjati. Latar belakangnya karena Indonesia telah diberikan status kemerdekaan oleh Jepang sehingga membuat Belanda khawatir tentang kemerdekaan Indonesia serta desakan dari pihak luar negeri agar Indonesia dan Belanda berdamai. Tokoh kedua belah pihak dari Indonesia adalah Sultan Syahrir dan dari Belanda adalah Van Mook. Konsekuensi perjanjiannya adalah wilayah Indonesia hanya diakui wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Seperti yang kalian ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa salah satu bentuk adaptasi penyesuaian diri adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Ada mulut penghisap, ada mulut penusuk dan penghisap, ada mulut penjilat dan penghisap, ada mulut penggigit dan pengunyah, serta ada mulut pengunyah dan penghisap. Menurut kalian, apakah bentuk mulut lebah? Ya, mulut lebah adalah penghisap dan pengunyah. Lalu, apa fungsi mulut pada lebah? Mengapa mulut lebah seperti itu? Bila demikian, adaptasi apa yang terjadi pada mulut lebah? Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah uraian berikut ini. Bagian tubuh atau anatomi lebah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Coba kalian simak penjelasan tentang bagian tubuh lebah dan fungsinya berikut ini. 1. Kepala atau caput. Kepala lebah berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi organ, yaitu mata, antena, dan mulut. Mata lebah ada 2 macam, yaitu mata majemuk atau compound eyes yang berfungsi untuk melihat jarak jauh, dan mata sederhana atau ocelli yang berfungsi untuk melihat jarak dekat. Antena pada lebah ada 2 buah yang berfungsi sebagai organ peraba. Mulut lebah terdiri dari sepasang pemotong benda keras atau mandibula dan lidah atau probosa untuk menghisap cairan seperti nektar dan air. Bagian kedua yaitu dada atau toraks. Dada adalah pusat pergerakan di mana terdapat 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Dada terdiri dari 3 segmen sebagai berikut. A. Dada depan atau protoraks yang menopang sepasang kaki utama. B. Dada tengah atau mesotoraks merupakan bagian terbesar yang menopang sepasang kaki tengah dan sepasang sayap. C. Dada belakang atau metatoraks yang menopang sepasang kaki belakang dan sepasang sayap. Modifikasi khusus lebah pekerja pada kaki belakang yang memungkinkan lebah membawa polen. D. Propoium, yaitu bagian belakang dada. Bagian ketiga yaitu perut atau abdomen. Pada lebah, perut memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai pompa untuk mensirkulasikan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. B. Sebagai tempat 3 macam kelenjar penting, yaitu 1. Kelenjar malam atau wax gland untuk menghasilkan malam sebagai bahan untuk membuat sarang yang sebelumnya dikunyah terlebih dahulu oleh lebah setelah disekresikan dari kelenjar malam. 2. Kelenjar bau atau sense gland untuk menghasilkan bau sebagai alat pertahanan koloni dan petunjuk bagi lebah pekerja sewaktu pulang dari mencari makan. 3. Kelenjar racun atau apitoksin bivenom untuk menghasilkan racun sebagai alat pembela diri dari serangan musuh. Dari penjelasan mengenai bentuk tubuh dan bagian tubuh dari lebah, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Setelah itu, dari penjelasan tentang anatomi bagian tubuh lebah yang kalian pahami tadi, istilah pada tabel berikut ini tentang jenis adaptasi, bentuk adaptasi, bagian tubuh yang beradaptasi, dan fungsi adaptasi yang dilalui oleh lebah.
Berikut ini adalah salah satu contohnya tentang jenis adaptasi pada lebah. Selain lebah, hewan yang disebut pekerja keras adalah semut. Bacalah ulasan berikut tentang semut. Semut memiliki 2 buah antena di kepalanya. Antena digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Sementara itu, mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda di sekitarnya. Semut berinteraksi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena. Semut juga berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Berdasarkan ulasan tadi, tentukan jenis dan bentuk adaptasi dari semut. Lalu isilah pada tabel berikut ini. Seperti yang kalian ketahui, lebah dan semut adalah hewan yang setia dan bekerja sama dalam kelompoknya untuk mempertahankan hidupnya dari serangan musuh. Bila lebah dan semut saja setia dan bekerja sama dalam kelompoknya, apakah dengan bekerja sama, bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Cobalah uraikan jawabannya pada kolom berikut ini. Lalu, apa saja akibatnya bila tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Uraikanlah juga jawaban kalian pada kolom berikut ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk mempermudah ingatan kalian, simaklah rangkuman berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Upaya perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, yaitu melalui Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua, dan Konferensi Meja Bundar. 2. Mencintai dan melestarikan budaya bangsa Indonesia merupakan upaya nyata untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Salah satunya adalah memainkan tari daerah selain tari daerah kita. 3. Bagian tubuh lebah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kepala lebah berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi organ, yaitu mata, antena, dan mulut. Dada adalah pusat pergerakan, di mana terdapat 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Pada lebah, perut memiliki fungsi sebagai pompa untuk mensirkulasikan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. 4. Semut memiliki 2 buah antena di kepalanya. Antena digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Sementara itu, mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda di sekitarnya. 5. Dalam mempertahankan kemerdekaan diperlukan kerjasama semua pihak. Kerjasama tanpa mengedepankan perbedaan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika kalian sudah memahami materi dari pelajaran 5 dan 6 ini, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Berikut ini adalah tugas untuk kalian. Selesai sudah pembelajaran 5 dan 6 kali ini, mari kita ucapkan bersama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya, yaitu masuk subtema 3, bersatu kita teguh. Indikatornya dan muatan pelajarnya apa saja? Mari kita simak pada layar berikut ini. Akhirnya Pokoji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria, think different,
Do faster.